Aku bahkan belum bisa melupakan wajah ibuku setelah kepergian ibu 3 tahun lalu. Tapi ayah membawa kejutan besar, seorang istri baru yang masih muda, namun bukan itu yang paling mengguncangku. Ibu tiriku adalah sahabat masa kecilku yang dulu. Tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Sekarang dia kembali, bukan sebagai teman, tapi sebagai istri ayahku. Seiring waktu, rahasia demi rahasia terbongkar. Masa lalu yang tidak pernah selesai, rasa bersalah yang tertunda, dan hubungan yang makin kabur batasannya. Hingga aku dihadapkan pada kenyataan pahit. Perasaanku padanya bukan lagi seperti dulu, dan sepertinya dia pun merasakan hal yang sama. Sudah 3 tahun sejak ibu pergi meninggalkan kami. Tapi rasanya baru kemarin aku menggenggam tangannya yang dingin di ranjang rumah sakit. Mencoba menahan air mata sambil tersenyum pura-pura kuat. Aku ingat kata terakhirnya. Pelan seperti bisikan, jaga ayahmu, dia rapuh. Aku mengangguk, menelan semua perih sendirian, tapi ternyata menjaga orang yang hancur adalah tugas yang lebih berat dari yang kubayangkan. Ayah bukan hanya rapuh, dia seperti menghilang. Fisiknya memang ada di rumah, sesekali, tapi jiwanya entah kemana. Sejak ibu tiada, rumah ini lebih sunyi daripada kuburan. Dapur tidak lagi harum dengan aroma sup jagung kesukaan ayah. Ruang tamu selalu remang, dan televisi dibiarkan menyala, tanpa ada yang menonton. Setiap malam aku tidur dengan lampu menyala. Bukan karena takut hantu, tapi karena takut kesepian. Aku anak tunggal. Dan itu tidak pernah terasa lebih menyakitkan daripada sekarang. Dulu, ayah dan aku seperti sahabat. Kami menonton bola bersama, memperbaiki sepeda, atau sekadar duduk di teras mengomentari suara jangkrik. Tapi sekarang, bahkan ketika kami duduk satu meja, hanya sendok dan garpu yang berbicara. Satu-satunya suara yang kudengar darinya adalah, ya, tidak, atau terserah. Sampai malam itu tiba. Aku baru pulang dari kampus, lelah setelah presentasi skripsi yang berantakan karena slide rusak. Aku membuka pintu dengan malas, berharap hanya ada dingin dan sepi. Tapi yang menyambutku adalah suara tawa. Bukan suara ayah, bukan juga tawa dari TV. Tawa seorang perempuan. Lembut, muda, aneh. Langkahku terhenti di ambang pintu. Ayah duduk di sofa, tersenyum. Dan di sampingnya, seorang perempuan berambut panjang, mengenakan gaun sederhana warna pastel, menoleh padaku dengan mata besar yang bersinar. Ia memandangku seperti aku ini pemandangan yang menarik. Aku terpaku, berusaha mengenali wajah itu, tapi rasanya seperti memandang lukisan yang setengah rusak. Raka, ayah memanggil. Sini, kenalkan. Ini Naya, istri baru ayah. Istri baru ayah. Kata-kata itu seperti palu godam yang menghantam dadaku. Apa? Hanya itu yang keluar dari mulutku. Iya, katanya ringan, seolah memperkenalkan kucing peliharaan. Kami baru menikah minggu lalu. Maaf nggak kasih tahu. Ayah tahu kamu pasti bakal marah, tapi ayah juga berhak bahagia. Aku menatap Naya. Dia tersenyum padaku, seolah semuanya biasa saja. Seolah dia bukan orang asing yang baru saja mencuri tempat ibuku. Senang bertemu denganmu, Raka, katanya sambil mengulurkan tangan. Aku tidak menyambutnya. Aku hanya diam, mataku tak lepas dari wajahnya. Wajah yang entah kenapa, terasa tidak asing. Ada sesuatu dalam senyumnya, dalam caranya memiringkan kepala. Seperti deja vu yang menusuk. Aku membalikkan badan dan masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa. Malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiranku berputar. Ayah menikah diam-diam dengan perempuan muda. Sangat muda. Mungkin tidak jauh lebih tua dariku. Apa dia pacarnya sejak lama? Sejak ibu sakit? Atau sejak ibu meninggal? Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Dan yang lebih menggangguku, kenapa wajah perempuan itu begitu familiar? Aku menyalakan lampu kamar dan membuka laci meja belajarku.
Menarik album foto, masa kecil yang sudah lama tidak kusentuh. Lembar demi lembar kulihat wajah ibu, ayah, dan aku kecil yang dulu selalu tersenyum tanpa beban. Lalu aku menemukannya. Foto itu. Aku dan seorang anak perempuan kecil sedang duduk di bawah pohon mangga, makan es krim yang sudah hampir meleleh. Dia tertawa, dan aku menatapnya penuh kagum. Di belakang foto itu tertulis, Raka dan Naya, 2007. Jantungku berhenti berdetak. Naya, teman kecilku yang dulu tiba-tiba menghilang tanpa pamit. Yang dulu bilang, kita akan jadi sahabat selamanya, lalu tidak pernah kembali ke taman tempat kami biasa bermain. Aku mencarinya selama bertahun-tahun, bahkan pernah menulis surat untuknya, dan menggantungkan di pohon harapan saat kelas 5 SD. Dan sekarang dia kembali, sebagai istri ayahku. Sejak malam itu, tidurku bukan lagi tempat istirahat. Ia berubah, jadi medan perang, antara rasa marah, bingung, dan perasaan aneh yang bahkan tidak bisa kusebutkan namanya. Naya, aku sudah lama melupakan nama itu, atau lebih tepatnya, mencoba melupakan. Tapi ternyata, alam bawah sadarku menolaknya. Nama itu muncul kembali, bukan dalam mimpi, melainkan dalam wujud nyata, berdiri di ruang tamu rumahku, mengenakan gaun lembut dan senyum yang pernah kubanggakan waktu kecil. Keesokan paginya, rumah tak lagi sunyi. Lagi, ada aroma kopi dan suara panci dari dapur. Biasanya aku keluar kamar hanya untuk berangkat kuliah, tapi pagi itu aku keluar lebih awal. Entah karena penasaran, atau karena perlu memastikan bahwa semalam bukan sekadar mimpi aneh, dan memang bukan. Dia, di sana, membelakangiku, menyendok nasi ke piring sambil bersenandung kecil. Rambutnya diikat ke belakang, dan ada celemek bergambar wortel lucu melingkar di pinggangnya. Saat dia sadar aku ada di ambang pintu, dia menoleh dengan cepat. "Oh, kamu sudah bangun. Aku buat sarapan," katanya, tersenyum seolah ini hal biasa. Aku hanya menatapnya. Beberapa detik kami saling diam. Mungkin dia menunggu aku berbicara. Tapi aku terlalu sibuk mencocokkan gambar dalam pikiranku. Wajah anak perempuan kecil yang sering duduk di sampingku di bangku ayunan, dengan perempuan yang kini berdiri di depanku. "Aku nggak lapar," kataku akhirnya, berbalik dan melangkah ke kamar mandi. Namun yang aneh, saat menutup pintu, aku sempat menoleh, sekilas. Dan aku tahu dia juga masih memandangku. Hari-hari setelahnya berlalu dalam ketegangan. Ayah kembali sibuk dan lebih sering menginap di luar kota. Sementara aku dan Naya tinggal di bawah satu atap, dua jiwa yang saling menghindar tapi diam-diam saling mengamati. Setiap kali aku melihatnya, aku melihat bayangan masa lalu. Anak perempuan yang membantuku menambal ban sepeda, yang pernah mencium pipiku lalu tertawa karena pipiku merah, yang berjanji tidak akan pernah pergi, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan aku dengan tanya yang tak pernah terjawab. Dan sekarang dia di sini. Tapi kenapa tidak pernah bilang apa-apa? Suatu malam, saat hujan turun deras, aku sedang duduk di meja makan sendirian. Naya muncul dengan mug coklat panas dan meletakkannya di depanku. Tidak ada kata, hanya diam. Tapi diamnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang ingin dia katakan, tapi tertahan. "Kenapa kamu gak pernah bilang kamu Naya?" Tanyaku pelan. Dia terdiam. Tatapannya menunduk, seolah kalimatku adalah cambuk. "Aku tahu kamu mengenaliku," lanjutku. "Dari awal. Kamu ingat kan?" Butuh beberapa detik sebelum dia menjawab. "Aku ingat," katanya lirih. "Tentu saja, aku ingat. Lalu kenapa kamu diam saja? Kenapa kamu datang sebagai istri ayahku tanpa penjelasan apapun? Apa kamu sengaja?" Tatapannya naik menemuiku. Mata itu, mata yang sama seperti dulu, kini basah oleh kilauan air mata. "Karena aku takut," katanya, suaranya bergetar. "Takut kamu benci aku. Takut kamu gak bisa nerima aku. Aku sendiri gak pernah nyangka bisa ketemu kamu lagi dalam situasi seperti ini. Aku ingin marah, ingin membentaknya.
Tapi kalimat itu, nada suaranya, cara dia menatapku seperti, dulu semuanya mengikatku, membuatku lumpuh. "Kamu kemana saja selama ini?" tanyaku, hampir seperti bisikan. Dia menarik napas dalam, menatap jendela yang basah oleh hujan. "Aku kabur dari rumah. Ayahku dulu..." "Kamu tahu kan, dia kasar." Setelah kejadian itu, mamaku bawa aku pindah. Jauh. Aku nggak boleh kasih kabar ke siapapun. Waktu SMA, mamaku meninggal, dan aku tinggal sendiri. Aku kerja serabutan. Sampai suatu hari, aku ketemu ayahmu. Dia bantu aku, dia baik. Aku sendirian waktu itu. Aku nggak tahu harus kemana. Dan semuanya berjalan cepat. Aku menikah dengannya karena aku butuh tempat aman. Tapi saat tahu kamu anaknya, dia berhenti, menutup mulut dengan tangan, menahan suara yang nyaris pecah. Aku hancur. Aku bingung. Tapi aku nggak punya tempat lagi untuk lari. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya aku melihat luka yang belum sembuh di balik sikap tenangnya. Perempuan ini, sahabat kecilku, telah melewati hal-hal yang tak kubayangkan. Namun satu hal yang masih mengganjal. "Kenapa kamu nggak pergi setelah tahu aku anaknya?" tanyaku, nyaris tanpa suara. Dia menatapku lama, sangat lama, sebelum akhirnya menjawab, "Karena aku masih ingin melihat kamu meski dari jauh." Dan malam itu, aku sadar, batas antara masa lalu dan masa kini telah kabur. Yang lebih mengerikan, aku tidak tahu apakah aku ingin memperjelasnya, atau membiarkannya mengabur selamanya. Sejak malam itu, sesuatu dalam diriku berubah. Aku tidak tahu apa namanya, apakah iba, marah, atau rindu yang belum selesai. Tapi aku mulai melihat Naya bukan hanya sebagai istri baru ayah, melainkan sebagai gadis kecil yang dulu duduk di sampingku, menggambar pelangi dengan krayon patah. Perasaan itu, entah bagaimana, kembali membuncah. Tapi bentuknya kini aneh dan mengganggu. Aku tahu ini salah. Tapi aku juga tahu, perasaan manusia tidak selalu bisa dikendalikan dengan logika. Hari-hari berjalan dengan lebih sunyi dari sebelumnya. Tapi kini, sunyinya bukan karena hampa, melainkan karena terlalu banyak yang tak terucapkan. Naya tak lagi mencoba mendekatiku seperti sebelumnya. Ia seperti kembali memasang dinding, menjagaku agar tidak terlalu dekat, atau mungkin justru menjaga dirinya sendiri. Ayah sering pergi, mungkin karena pekerjaan, atau mungkin karena dia merasa rumah ini lebih dingin dari yang dia bayangkan. Dan pada suatu malam, aku mendengar tangisan dari kamar sebelah. Awalnya aku mengira itu suara hujan. Tapi saat mendekat, aku sadar itu suara Naya. Tangisan pelan, tercekik, bukan jeritan, bukan isak keras. Justru suara itu yang lebih menghantam hatiku. Tangis yang disimpan, ditelan diam-diam. Tanpa sadar, aku mengetuk pintu kamarnya. "Naya," panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Aku hampir pergi, tapi suara lirih dari dalam menghentikanku. "Masuk aja." Kamar itu remang, hanya diterangi lampu tidur kecil di meja. Naya duduk di lantai, punggungnya bersandar di sisi ranjang. Mata sembab, rambut acak-acakan, dan wajahnya lelah, sangat lelah. Aku duduk di depannya, tak bicara sepatah kata pun. Beberapa menit kami hanya diam. Tapi diam itu bukan canggung. Diam itu jujur. Sampai akhirnya ia membuka suara. "Kadang, aku berharap semua ini nggak pernah terjadi," katanya lirih. "Aku nggak minta dilahirkan di keluarga berantakan. Aku nggak minta ayahku jadi iblis. Dan aku nggak pernah niat nikah sama ayahmu." Aku menahan napas. Kalimat terakhirnya mengguncangku. "Aku cuma butuh tempat aman, Ra," lanjutnya. Aku kira aku udah cukup kuat, tapi ternyata luka masa lalu itu nggak pernah benar-benar sembuh. Aku cuma nutupinya. Dan sekarang, setiap malam aku ngerasa kayak anak kecil lagi. Sendirian. Takut. Aku ingin memeluknya. Tapi aku tahu batas. Jadi aku hanya berkata, "Kamu nggak sendiri, Nay. Sekarang enggak." Dia menatapku. Dalam. Dan untuk sesaat,
Kami seperti kembali ke tahun 2007, duduk di taman kecil, berbagi permen karet, tertawa soal hal remeh. Tapi dunia kami bukan taman lagi. Dunia kami kini penuh belati dan teka-teki yang menusuk pelan-pelan. "Rak," katanya, suaranya gemetar. "Kalau takdir kita beda, kalau aku nggak nikah sama ayahmu, kamu bakal nyari aku diam, lama." Lalu menjawab dengan jujur, "Aku nggak pernah berhenti nyari kamu." Air matanya mengalir lagi, tapi kali ini bukan karena luka masa. Lalu, melainkan karena sesuatu yang lebih rumit. Perasaan yang tidak boleh ada, tapi nyata. Dan di saat itulah aku sadar, luka yang tak pernah hilang itu bukan cuma miliknya, tapi milikku juga. Luka karena kehilangan, luka karena ditinggalkan. Dan kini luka karena jatuh hati pada seseorang yang tak boleh aku cintai. Ibu tiriku, teman kecilku. Sejak malam itu, setiap sudut rumah ini terasa berubah. Naya dan aku tidak pernah membicarakan percakapan kami malam itu. Seolah kami sepakat dalam diam bahwa perasaan yang menggantung di antara kami terlalu rumit untuk didefinisikan. Tapi keheningan itu justru semakin menegaskan apa yang tak bisa kami katakan. Tatapan kami jadi lebih sering bertabrakan. Dan saat bersentuhan mata, ada semacam tarikan aneh yang membuatku ingin menoleh, tapi juga ingin menatap lebih lama. Sejujurnya, aku mulai takut pada diriku sendiri. Bagaimana mungkin aku bisa merasa begini pada seseorang yang secara hukum adalah ibuku? Bukan ibu kandung memang. Tapi tetap saja, orang lain akan mencaci jika mereka tahu isi kepalaku. Bahkan aku sendiri mencaci diriku saat menutup mata dan wajahnya yang muncul pertama kali. Tapi Naya bukan orang asing. Dia adalah masa kecilku yang hilang. Rasa yang pernah tertanam dalam dan tak sempat tumbuh. Kini, ketika benih itu tiba-tiba muncul kembali, bagaimana aku bisa mencegahnya bertunas? Dan ayah tetap sibuk, tetap jauh. Bahkan kurasa dia tidak benar-benar menyadari siapa yang dia bawa ke dalam rumah ini. Ia menikahi Naya karena kebutuhan, bukan karena cinta. Aku tahu itu dari cara dia memanggilnya, dari cara dia menatapnya. Dingin, sopan, datar. Sore itu, Naya berdiri di taman kecil belakang rumah, menggunting ranting kering sambil bersenandung kecil. Aku memperhatikannya dari balik tirai jendela, ruang makan. Ada sesuatu dalam gerakannya yang tenang, ketenangan yang jelas palsu. Ia terlihat seperti seseorang yang berpura-pura hidup. Aku membuka pintu dan berjalan ke arahnya. Ia menoleh saat mendengar langkahku. "Kamu sering kesini waktu kecil," katanya tiba-tiba. "Taman ini tempat kamu sembunyi waktu dimarahin ibu." Aku tersenyum kecil. "Dan kamu selalu nemuin aku. Nggak peduli aku sembunyi di balik semak atau pohon mangga. Kita bahkan pernah bikin lubang rahasia buat nyimpen permen." Ia tertawa kecil. Aku mengangguk, lalu berkata, "Lubangnya masih ada. Aku lihat 2 minggu lalu." Ia menatapku, lama, seperti memindai wajahku. "Waktu kamu temukan aku, kamu kecewa?" Pertanyaan itu menghantamku. "Aku nggak tahu," jawabku jujur. Awalnya aku marah, merasa dikhianati. Tapi sekarang aku cuman bingung, Nay. Ia mengalihkan pandangan. Aku juga. Kami duduk di bangku, taman yang sudah mulai berlumut. Diam lagi. Tapi kali ini, bukan diam yang canggung. Diam yang pasrah. Seolah 2 jiwa yang tahu mereka berdiri di tepi jurang, tapi tidak berani melangkah atau mundur. "Naya," kataku pelan. "Kalau kamu bisa memilih ulang semuanya, kamu akan tetap nikah sama ayah?" Pertanyaan itu menggantung di udara seperti kabut. Ia menjawab lama kemudian, nyaris tak terdengar. "Aku bahkan nggak tahu. Aku pernah memilih." Malam harinya, aku kembali membuka album foto, menatap gambar kami waktu kecil. Tangan kecilku menggenggam tangannya, tertawa bersama. Bebas, murni. Sekarang tangan itu sudah berbeda, lebih halus, lebih dewasa. Tapi saat ia menyentuh pundakku tadi sore,
Entah kenapa rasanya masih sama. Ada jarak di antara kami. Tapi itu bukan jarak karena asing. Itu jarak karena terlalu dekat hingga kami takut meledak jika menyentuh lebih jauh. Dan jarak seperti itu adalah jarak yang paling menyiksa. Hari itu aku duduk di bangku kampus, tapi pikiranku melayang jauh ke taman belakang rumah. Suara dosen bagaikan gema tak berarti di telingaku. Aku menatap buku catatan yang kosong, dan yang terbayang justru wajah Naya saat ia bilang, "Aku bahkan gak tahu. Aku pernah memilih." Kalimat itu terus berputar dalam kepalaku. Seandainya waktu bisa diputar, apakah aku akan berani mengatakan perasaanku padanya saat kami masih kecil? Saat belum ada status dan dinding bernama ayah di antara kami? Atau justru semuanya memang sudah ditakdirkan begini, penuh luka yang tak sempat sembuh dan perasaan yang salah waktu? Aku mulai berubah. Aku tahu itu. Aku bukan hanya bingung. Aku mulai berharap. Dan itu menakutkan. Sepulang kuliah, aku melihat mobil ayah di garasi. Langka sekali dia pulang sepagi ini. Saat masuk rumah, suasana tegang langsung menyergap. Ayah duduk di ruang tamu, sementara Naya berdiri di dekat rak buku. Matanya sembab, wajahnya pucat. Ia menunduk seperti anak kecil yang habis dimarahi. Aku berdiri di ambang pintu, tidak tahu harus masuk atau pergi. "Kamu kemana aja selama 2 hari ini?" bentak ayah ke Naya. "Ngilang tanpa kabar. Telepon gak aktif. Kamu pikir ini rumah kos?" Aku cuman pergi ke rumah temanku. Aku bilang ke Mbak Lucy. Jawab Naya terbata. "Kamu pikir aku percaya begitu saja?" Aku melangkah maju. "Yah, jangan gitu. Mungkin Naya cuma..." "Raka," potong ayah tajam. "Ini urusan orang dewasa. Jangan ikut campur." Sakit rasanya. Tapi aku tahu, membalas hanya akan memperkeruh suasana. Naya tetap diam, wajahnya menegang. Tapi aku menangkap satu hal. Tubuhnya gemetar. Setelah ayah masuk ke kamarnya dan membanting pintu, aku menghampiri Naya. "Kamu nggak apa-apa?" tanyaku pelan. Ia menggeleng. Matanya masih tak berani menatapku. Aku menahan napas. "Dia nyakitin kamu?" Butuh beberapa detik sebelum ia menjawab, "Enggak, cuman marah." Tapi aku tidak percaya. Naya yang kutahu bisa menahan emosi. Ia terlalu sabar, tapi juga terlalu mudah mengalah. Dan orang seperti itu bisa dengan mudah jadi korban, tanpa ada yang tahu. Malam itu, aku tak bisa tidur. Dan seperti malam-malam sebelumnya, aku hanya menunggu suara tangis dari kamar sebelah. Tapi tak ada. Sunyi. Dan entah kenapa, sunyi itu terasa lebih mencekam dari tangis. Aku keluar kamar, pelan-pelan menuju kamarnya. Saat hendak mengetuk, aku dengar isakan. Sangat pelan, tapi cukup untuk membuat dadaku sesak. "Naya?" "Ini aku," kataku dari balik pintu. Tak ada jawaban. Aku membuka pintu perlahan. Ia duduk di pojok ruangan, memeluk lutut, tubuhnya gemetar. Ada bekas merah samar di pipi kanannya. Aku tak bisa menahan diri. "Dia mukul kamu?" Naya hanya menunduk. "Tidak," menjawab. Tapi itu sudah cukup sebagai pengakuan. Aku berjongkok di depannya, ingin menyentuh pipinya. Tapi dia menarik diri. "Aku nggak mau kamu benci ayahmu," bisiknya lirih. "Aku nggak mau kamu kehilangan dia, kayak aku kehilangan ayahku dulu." Aku menggenggam tangannya. "Aku nggak bisa diem, Nay. Aku nggak bisa biarin kamu terus disakiti." Ia menatapku. Mata kami bertemu. Dan saat itu, sesuatu meledak di antara kami. Bukan amarah, bukan sedih, tapi rindu. Rindu akan kebersamaan yang dulu pernah kami punya. Dan mungkin juga rindu akan rasa yang tak boleh kami punya sekarang. Aku menyentuh pipinya perlahan. Ia tidak menepis. Nafas kami saling menghangatkan udara di antara wajah yang terlalu dekat. "Raka," bisiknya. "Sst." Dan di malam itu, di dalam kamar ibu tiriku sendiri, teman kecilku, aku jatuh ke jurang yang lebih dalam dari sebelumnya. Jurang yang penuh dosa, penuh rahasia,
tapi juga penuh kejujuran yang selama ini tak pernah punya tempat. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi melihat dunia dengan cara yang sama. Bukan karena aku jatuh cinta, bukan juga karena aku marah, tapi karena aku sadar, aku telah melakukan sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali. Malam itu, saat jarak di antara kami menghilang, kami melanggar batas. Bukan hanya batas moral, tapi juga batas yang selama ini kami buat sendiri demi bertahan, demi menjaga waras. Tapi ketika tanganku menyentuh wajah Naya dan bibirnya menyentuh bibirku, semua hancur. Kami tidak bicara setelahnya. Ia kembali duduk di sudut ruangan, menarik selimutnya diam-diam. Aku pergi tanpa sepatah kata, hanya dengan detak jantung yang menggila dan kepala yang penuh kekacauan. Tapi yang paling menyakitkan adalah, aku tidak menyesalinya. Itu yang paling mengerikan. Besok paginya, rumah sunyi seperti biasanya. Tapi sunyi kali ini terasa lebih kejam. Naya tidak muncul di meja makan. Aku tidak melihatnya di dapur. Bahkan, Mbak Lucy bilang dia tidak keluar kamar sejak pagi. Aku duduk di ruang tengah, menatap kosong ke televisi yang tidak benar-benar kutonton. Pikiranku berputar-putar. Antara ingin masuk ke kamarnya dan bertanya apakah ia baik-baik saja, atau membiarkannya sendiri karena tahu aku pun bukan baik-baik saja. Ayah pulang lebih awal siang itu. Ia terlihat lebih lelah dari biasanya. Dan tanpa basa-basi, ia masuk kamar. Setengah jam kemudian, aku mendengar teriakan. Suara ayah. Aku bangkit, jantungku berdentum keras. Lalu terdengar suara bantingan pintu. Langkah kaki keras menuju ruang tamu. Lalu, namaku disebut. Rakha. Aku berdiri, gemetar. Iya ya, ia berjalan mendekat. Matanya merah, tangannya gemetar, tapi bukan karena lelah, karena marah. Apa yang kamu lakuin ke Naya? Aku terdiam, dadaku langsung sesak. Aku nggak ngerti maksud ayah. Jangan pura-pura. Aku lihat rekaman CCTV. Kamu masuk ke kamarnya malam itu. CCTV, aku membeku. Otakku kosong. Apa yang kamu lakuin ke istriku? Naya muncul dari belakang. Wajahnya pucat, matanya bengkak. Tapi yang paling menyayat adalah, ia tak bicara, hanya menunduk, tak membela, tak menjelaskan. Rakha, bentak ayah, mendorongku ke dinding. Kau berani menyentuh perempuanku? Anak tak tahu diri. Tangannya terangkat. Plak, tamparan itu membakar wajahku. Tapi bukan rasa sakit di pipi yang membuat air mataku jatuh, melainkan kenyataan bahwa Naya tetap diam. Dan ayah menatapku seolah aku bukan anaknya. Mulai sekarang, kau keluar dari rumah ini. Katanya, napasnya tersengal. Kau tidak pantas tinggal di bawah atap yang sama dengan kami. Aku memandang Naya, berharap ia bicara, berharap ia mengatakan sesuatu. Tapi ia tetap diam. Mata kami bertemu sebentar, dan aku melihat air mata di ujung matanya. Tapi ia tetap tidak bicara. Dan dalam diamnya itu, aku benar-benar merasa ditinggalkan. Aku tidak membawa banyak. Hanya beberapa baju, dompet, dan ransel. Aku bahkan tidak sempat menatap kamarku untuk terakhir kali. Saat aku melangkah keluar rumah, langit gelap. Hujan turun. Dan di bawah hujan itu, aku merasa semua hal yang selama ini kupertahankan. Waras, cinta, harga diri, terkubur bersama air mata yang tak sempat kutunjukkan. Aku duduk di halte terdekat, basah kuyup. Tak tahu harus kemana, tak tahu. Harus mulai dari mana. Dan yang paling menyakitkan adalah menyadari bahwa mungkin Naya benar-benar tidak pernah memilihku. 3 hari berlalu sejak aku diusir dari rumah. Aku tinggal sementara di kos teman kampus. Tapi tidur tak pernah benar-benar datang. Makan hanya sekadar memasukkan sesuatu ke mulut. Dan waktu, rasanya seperti jarum jam yang berhenti bergerak, memaksaku terus mengulang-ulang malam itu dalam kepala. Tamparan ayah, tatapan dinginnya, dan yang paling menyakitkan, diamnya Naya. Kenapa dia tidak bicara? Kenapa dia membiarkanku diperlakukan seperti itu? Apa dia menyesal? Apa dia takut?
Atau, apakah selama ini hanya aku yang merasa semua itu berarti? Aku mencoba menghubunginya, tak ada balasan. Pesan hanya centang satu. Telepon tak pernah terangkat, bahkan media sosialnya hilang. Seolah-olah Naya menghapus keberadaannya dariku sepenuhnya. Sampai satu sore, saat aku kembali ke kampus dan melihat seseorang berdiri di depan gerbang fakultas. Tubuh mungil, mengenakan hoodie abu-abu, wajah setengah tertutup masker. Aku hampir tak percaya, tapi sorot mata itu tak mungkin salah. Naya? Ia menoleh. Matanya sembab. Tapi kali ini, ada keberanian di sana. Aku cuma punya 10 menit, katanya cepat. Aku nggak bisa lama. Kami duduk di bangku taman kampus, tempat kami dulu sering makan bekal waktu kecil. Rasanya seperti memutar ulang hidup, tapi dengan luka yang jauh lebih dalam. Kenapa kamu diam waktu itu? Tanyaku langsung. Kenapa kamu biarkan aku diusir? Dipukul? Dituduh seolah aku pemangsa? Ia menunduk. Tangannya gemetar. Karena aku harus. Kenapa? Karena dia suamimu? Karena kamu takut sama dia? Ia tidak menjawab. Tapi kemudian, ia membuka dompet kecilnya dan mengeluarkan sebuah foto. Lama ia menatapnya sebelum menyerahkannya padaku. Foto itu sebuah potret lama. Seorang anak kecil. Aku kenal wajah itu, tapi bukan diriku. Itu ayah. Dan di sebelahnya, seorang perempuan muda. Aku tak mengenalnya. Tapi di belakang foto itu, tertulis dengan tangan miring. Untuk anakku tercinta. Maafkan ibu yang gagal menjadi ibu. Aku memandang Naya, bingung. Ini siapa? Ia menghela napas dan akhirnya berkata, perempuan itu adalah ibuku. Dan anak itu, ayahmu. Aku membeku. Aku dan ayahmu. Kakak adik tiri. Dunia runtuh di depan mataku. Apa maksudmu? Ibu kandungku menikah 2 kali. Dari pernikahan pertamanya, ia melahirkan kakak laki-laki, yang kemudian diadopsi oleh keluarga suaminya setelah perceraian. Anak itu tumbuh jadi orang yang kamu panggil ayah. Aku lahir dari pernikahan kedua ibu, sebelum ia meninggal ketika aku masih bayi. Aku dibesarkan keluarga dari pihak ibu. Nama kami beda, tapi darah kami setengah sama. Aku mematung, seluruh tubuhku terasa dingin. Jadi kamu dan ayah, secara hukum, bukan saudara, tapi secara darah, kami punya hubungan. Dan kamu tetap menikah dengannya? Naya menangis. Aku nggak tahu saat itu. Aku baru tahu setelah pernikahan. Setelah aku menemukan foto itu di antara berkas peninggalan nenekku. Aku tidak bisa bernapas. Dan waktu kamu tahu, aku mau kabur. Tapi ayahmu, dia bilang, kalau aku macam-macam, dia akan buka semuanya ke publik. Aku akan dihancurkan. Nama keluarga ibu akan hancur. Dia mengancam. Aku menatapnya, tak percaya. Ayahku, memaksamu tinggal dalam pernikahan yang kamu tahu salah. Naya mengangguk pelan. Itu kenapa aku diam waktu malam itu. Aku takut kamu jadi korban berikutnya. Tapi juga, aku terlalu pengecut untuk bilang kebenarannya. Aku menggenggam kepalaku. Dunia terasa seperti ilusi yang hancur berkeping-keping. Naya, kenapa kamu baru cerita sekarang? Karena aku nggak tahan lagi, Raha. Karena aku hancur. Dan karena aku mencintaimu. Kata itu menusukku lebih dalam dari apapun. Tapi kita nggak sedara. Kita bukan adik kakak, bukan keluarga. Tapi dunia nggak akan pernah melihatnya seperti itu. Dan aku tahu, semua ini salah. Tapi aku juga tahu, mencintaimu adalah satu-satunya hal yang terasa benar selama ini. Air mata mengalir di pipinya. Di pipiku juga. Aku ingin memeluknya, menjaga, membawanya pergi dari semua ini. Tapi aku juga sadar, kami tidak hidup di dunia yang ideal. Kami hidup di dunia yang akan mengutuk kami, bahkan sebelum mereka tahu ceritanya. Setelah pertemuan itu, aku tak bisa berhenti berpikir.
tentang Naya, tentang ayah, tentang kebenaran yang selama ini terkubur dan kini menyeruak begitu saja, menghancurkan fondasi yang kupikir kukuh, keluargaku. Aku mencoba mengingat ulang semua yang terjadi, semua interaksi, perubahan sikap ayah. Cara Naya selalu terlihat ragu, dan semuanya kini punya satu penjelasan yang menyakitkan. Rahasia itu. Kebenaran bahwa istrinya adalah adik tirinya sendiri. Ayahku, orang yang selama ini kujunjung tinggi, ternyata menyimpan rahasia kelam dan tega menyeret Naya ke dalamnya. Dan aku ikut terseret dengan cara yang paling menyiksa. Malam itu aku kembali ke rumah. Bukan karena aku diundang, tapi karena aku harus tahu. Rumah gelap. Lampu depan menyala setengah, seperti malas bersinar. Aku masuk lewat pintu samping yang dulu sering kugunakan waktu masih SMA. Pintu kecil yang terhubung langsung ke taman belakang. Langkahku pelan. Hati ini berdegup kencang. Aku tak tahu apakah ayah ada di rumah atau tidak. Tapi aku berharap tidak. Dari kejauhan, terdengar suara tangis. Aku mengenalnya. Tangis Naya. Aku menemukan dia di dapur, duduk di lantai, memeluk lututnya. Di sampingnya, segelas air tumpah pecahannya berserakan. Ia bahkan tak peduli dengan luka di telapak tangannya. Naya. Aku berlutut di depannya, menyingkirkan pecahan kaca. Kamu luka. Ia menggeleng sambil terisak. Aku nggak kuat, Raha. Aku nggak kuat lagi. Aku menariknya dalam pelukanku, memeluknya erat seolah dunia akan runtuh jika kulepaskan. Ayahmu tahu aku ketemu kamu. Dia ngancam akan kirim foto-foto kita ke kampusmu. Dia bilang akan buat kamu dipecat dari kerja paruh waktumu. Dia gila, Rakha. Dia udah nggak punya nurani. Aku menahan napas. Lelaki itu bukan lagi ayah yang kukenal. Ia monster. Naya, kita harus pergi dari sini. Dia menatapku, mata merah dan basah. Kemana? Kemanapun. Aku akan cari tempat. Aku akan kerja apapun. Yang penting, kamu selamat. Kita berdua selamat. Dia menggeleng. Kalau aku kabur, dia akan cari aku. Dia punya koneksi. Dia bisa hancurkanmu juga. Aku menghela napas berat. Kita laporkan. Kita bawa bukti. Kita tunjukkan bahwa dia menahan kamu. Bahwa dia nikahi kamu tanpa kamu tahu hubungan darah kalian. Itu bisa jadi kejahatan moral, bahkan hukum. Naya memandangku. Lalu berkata pelan, Rakha, kalau aku pergi, aku nggak bisa bawa satu hal. Apa? Ia mengambil sebuah amplop dari saku hoodie-nya, lalu menyerahkannya padaku. Aku membuka isinya. Sebuah foto USG, aku membeku. Naya, ia menunduk. Aku hamil. Dunia benar-benar berhenti. Aku baru tahu 3 hari lalu, tapi aku belum bilang ke siapa-siapa, bahkan ke diriku sendiri. Aku tak bisa berkata apa-apa. Aku memandang foto itu, bukti kehidupan kecil yang tak minta dilahirkan dari drama keluarga yang gila ini. Aku nggak tahu anak ini, anakmu atau anak dia. Jantungku seperti diremas, antara marah, takut, dan patah. Hati, tapi aku tahu satu hal, katanya dengan suara lirih. Aku nggak mau dia tumbuh dalam kekerasan, dalam kebohongan, dalam bayang-bayang dosa. Aku memegang wajahnya. Kalau kamu mau, kita bisa mulai dari nol, bersama. Aku nggak peduli siapa ayah biologisnya. Aku hanya peduli kamu. Air mata jatuh di pipinya. Kamu terlalu baik, Rakha. Bukan, aku hanya mencintaimu. Malam itu kami pergi, tanpa rencana, tanpa arah. Hanya dengan satu koper, satu kantong berisi dokumen, dan satu cinta yang tak tahu kemana harus berpulang. Dan dalam pelarian itu, aku merasa bebas. Tapi juga tahu, kebebasan kami tak akan lama. Karena dunia tak pernah memberi tempat bagi cinta yang salah. Kami menetap di sebuah kota kecil, sekitar 2 jam perjalanan dari tempat tinggal lama kami. Naya memakai nama palsu, dan aku berhenti dari semua aktivitas kampus dan pekerjaanku. Aku bahkan mengganti nomor ponsel,
dan menghapus semua media sosial. Kami hidup seperti buronan, tapi anehnya ada ketenangan di dalamnya. Ketenangan yang datang dari kebebasan. Kebebasan mencintai tanpa sorotan, meski selalu dibayangi rasa takut. Hari-hari berlalu dalam ritme baru. Pagi aku bekerja sebagai pelayan di sebuah kedai kopi. Malamnya aku mengantar jemput pesanan makanan dengan sepeda motor pinjaman. Naya di rumah menjaga kandungannya yang kini memasuki minggu ke-10. Dia makin sering mual, tapi tetap tersenyum setiap kali aku pulang. Senyum yang selalu berhasil mengobati semua luka. Sampai suatu malam, saat aku baru pulang mengantar makanan, aku menemukan Naya duduk di sofa dengan wajah pucat. Ada seseorang yang tadi datang, ucapnya pelan. Siapa? Dia menyerahkan selembar kertas. Di atasnya tertulis nama lengkapku dan Naya, serta sebuah kalimat. Kalian tidak bisa bersembunyi selamanya. Kita akan bertemu kembali, cepat atau lambat. Aku tahu siapa pengirimnya. Ayah, tanganku mengepal. Amarah yang selama ini kutahan kembali bergemuruh. Keesokan paginya, aku mendatangi kantor polisi. Aku ingin melapor tentang ancaman, tentang pelecehan, tentang tekanan mental. Tapi semua seperti tembok. Tanpa bukti konkret, kami tidak bisa menindak, kata petugas. Apalagi jika pernikahan antara ayah Anda dan istri Anda sah secara hukum. Aku menelan pahit. Dunia hukum tak selalu berpihak pada korban. Apalagi jika pelakunya punya nama dan uang. Ketika aku kembali ke rumah sewa, aku mendapati pintu terbuka. Jantungku hampir berhenti. Naya. Seruku panik. Ia terduduk di lantai dapur, memeluk perutnya. Air matanya deras. Aku, pendarahan. Aku segera membawanya ke rumah sakit terdekat. Dalam perjalanan, ia menggenggam tanganku erat. Jangan biarkan dia. Ambil anak. Ini, aku mengangguk. Aku janji, Nay. Aku janji. Setelah hampir 2 jam operasi ringan, dokter keluar dari ruang tindakan. Dia selamat, katanya. Aku hampir roboh karena lega. Tapi kemudian dokter menambahkan. Tapi kami sarankan istirahat total. Kondisinya sangat rentan. Stres berlebihan bisa membahayakan janin dan dirinya. Aku masuk ke ruang perawatan. Naya menatapku, lemah tapi mencoba tersenyum. Aku takut. Raka, aku juga, tapi kita harus kuat. Dia mengangguk pelan. Aku udah siap, bisiknya. Siap apa? Kalau ini harus berakhir, dengan kita berpisah demi keselamatan, aku rela. Dadaku nyeri mendengarnya. Aku gak akan tinggalkan kamu. Tapi kamu juga gak bisa lawan semuanya sendirian. Dunia gak akan biarkan cinta kita hidup, Raka. Aku tak menjawab, karena jauh di dalam hati, aku tahu. Dia benar. Beberapa hari kemudian kami menerima surat resmi. Ayah mengajukan laporan ke polisi dengan tuduhan penculikan istri secara ilegal dan pelecehan terhadap wanita yang sah secara hukum menjadi anggota keluarganya. Aku dituduh sebagai pelaku. Kali ini aku tahu aku tak bisa lagi diam. Aku menghubungi pengacara dari Bantuan Hukum Gratis. Memberikan semua bukti, termasuk surat ancaman, foto-foto memar lama di tubuh Naya, dan rekaman pengakuannya soal tekanan dari ayah. Kami tahu risikonya besar. Aku bisa masuk penjara. Naya bisa dipaksa kembali. Dan anak kami mungkin tidak akan lahir dalam dunia yang bisa melindunginya. Tapi kami juga tahu satu hal. Kami sudah terlalu lama diam. Saatnya kebenaran bicara. Aku duduk di ruang sidang. Wajahku kaku, hati berdebar. Di seberangku, ayah duduk dengan raut wajah dingin. Di sampingnya seorang pengacara yang tampak percaya diri. Naya duduk di belakangku, memegang tangan kecilku dengan erat, meski aku bisa merasakan betapa tubuhnya gemetar. Hari ini, kami akan menghadapi keputusan akhir. Semua yang kami perjuangkan, keberanian kami untuk keluar dari bayang-bayang keluarga yang penuh rahasia, untuk melawan ancaman, dan untuk hidup dengan cinta kami, akan diuji di hadapan hukum. 2 bulan penuh kami menjalani proses ini, dimulai dari laporan,
bukti-bukti, dan saksi-saksi yang memberikan keterangan. Namun kami tahu, dalam sistem ini, siapa yang lebih kuat dan berpengaruh seringkali keluar sebagai pemenang. Dan ayah, dengan segala koneksi dan uangnya, adalah lawan yang jauh lebih berat. Hakim memasuki ruangan, dan suasana menjadi hening. Semua mata tertuju padanya. Sidang dimulai. "Apa yang Anda klaim, Tuan Rakha?" tanya hakim dengan suara berat. "Apakah Anda benar-benar merasa terancam oleh ayah Anda?" Aku mengangguk, berbicara dengan suara yang hampir serak. "Ya, Yang Mulia. Saya merasa terancam. Ayah saya tidak hanya memaksa Naya untuk menikah dengannya, dia juga memanipulasi kami untuk hidup dalam kebohongan. Kami dianiaya secara mental dan fisik, dan saat kami mencoba melarikan diri, kami diancam." Ayah tidak mengalihkan pandangannya, hanya menatapku dengan mata penuh kebencian. "Apa yang Anda katakan tidak ada buktinya, Rakha," katanya dengan suara rendah namun tajam. "Ini hanya omong kosong. Anda mencari-cari alasan untuk menghancurkan keluarga ini." Aku menghela napas. "Tapi, Yang Mulia, saya punya bukti. Saya punya rekaman percakapan dengan Naya yang menjelaskan segala yang terjadi. Saya punya foto-foto lama yang menunjukkan bahwa hubungan mereka bukanlah hubungan biasa. Itu semua bisa dibuktikan." Hakim menatap kami dengan seksama. "Semuanya akan dipertimbangkan, Tuan Rakha. Namun Anda harus tahu, ini bukan hanya masalah keluarga. Ini adalah masalah hukum yang lebih besar." Sidang berlanjut dengan kesaksian dari pengacara ayah yang mencoba mengubah arah dengan menciptakan keraguan tentang kami. Mereka berusaha menggambarkan kami sebagai dua orang yang terjebak dalam fantasi yang tak realistis. Mereka bahkan mempertanyakan kesehatan mental Naya, mencurigai bahwa dia membuat cerita-cerita ini untuk mendapatkan simpati. Naya duduk di kursinya, wajahnya semakin pucat. Aku tahu betul apa yang ada di pikirannya. Dia masih merasa terjerat oleh bayang-bayang ayah, dan kini dia merasa diserang di ruang sidang, seolah semua yang telah kami perjuangkan selama ini menjadi sia-sia. Namun, aku tak akan membiarkannya. Aku berdiri dan meminta izin untuk berbicara. "Yang Mulia, saya tidak pernah ingin membawa Naya ke dalam masalah ini. Saya tidak ingin mempermalukannya, tetapi saya tahu dia tidak bisa lagi diam. Kami telah disiksa cukup lama. Kini kami hanya ingin hidup dengan tenang." Aku menoleh pada Naya. Matanya yang merah menunjukkan bahwa dia telah siap untuk berbicara. "Saya ingin berkata sesuatu, Yang Mulia." Hakim memberi izin. Naya berdiri dengan langkah pelan dan mendekati meja pengadilan. Suaranya gemetar, namun penuh tekad. "Saya tahu, ini mungkin sulit dipercaya, tapi saya sudah hidup dengan kebohongan terlalu lama. Saya mengira pernikahan saya adalah pernikahan yang sah, tapi saya baru tahu kenyataannya, bahwa saya menikah dengan kakak tiri saya sendiri. Itu bukan pernikahan, itu adalah pemaksaan." Naya menatap ayah. "Saya ingin hidup dengan bebas. Saya ingin anak saya lahir di dunia yang tidak penuh dengan kebohongan dan ketakutan. Dan saya ingin mengakhiri semuanya, untuk selamanya." Suasana menjadi sangat hening. Semua orang di ruang sidang seolah menahan napas. Ayah masih diam, wajahnya memucat, tapi ada kilatan amarah yang menggeram di matanya. Hakim mengangguk pelan, sepertinya mencerna semua yang telah kami ungkapkan. "Baiklah, saya akan mengambil waktu untuk mempertimbangkan bukti dan keterangan yang ada. Keputusan akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan." Hari-hari yang berikutnya berjalan sangat lambat. Kami kembali ke rumah sewa dengan harapan dan ketakutan yang bercampur aduk. Naya tetap tak berhenti memegang perutnya, meski dalam hatinya, dia tahu bahwa masa depan kami bisa berubah dalam sekejap. Dan ketika akhirnya keputusan itu datang, aku tak percaya. Keputusan hakim. Ayah dinyatakan bersalah atas tindakan manipulasi dan pelecehan mental terhadap Naya, serta dinyatakan tidak sah dalam pernikahannya dengan Naya berdasarkan pengungkapan hubungan darah mereka yang tidak terungkap sebelumnya. Ayah harus membayar kompensasi finansial kepada Naya dan aku, serta diperintahkan untuk tidak mendekati kami lagi. Ayah dihukum, namun yang lebih mengejutkan, dia juga dipecat dari semua jabatan publik yang dia pegang. Kami menang, tapi bukan berarti
Kami bebas dari masalah. Mungkin hidup kami tak akan pernah kembali seperti dulu. Banyak yang hancur, banyak yang terluka. Namun satu hal yang pasti, kami mendapatkan kesempatan untuk memulai hidup baru. Tahun-tahun berikutnya berlalu. Aku dan Naya pindah lagi, jauh dari kota ini. Kami hidup sederhana, di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, jauh dari hiruk-pikuk. Naya melahirkan seorang bayi laki-laki yang kami beri nama Zain. Anak itu adalah awal dari segalanya, awal dari pemulihan, dari kebahagiaan yang tulus. Kami mungkin telah dihancurkan oleh dunia, tapi kami juga menemukan kekuatan untuk bangkit. Dan yang terpenting, kami menemukan cinta yang sejati, bebas dari kebohongan dan ketakutan. Kami tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa kami punya kesempatan untuk memilih jalan kami sendiri. Dan itu adalah kemenangan yang sebenarnya.